Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Sniper Vengeance tahun 2023. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan bekas pertambangan minyak di sebuah wilayah di Asia Tenggara. Di sana terlihat seorang kapten sniper yang bernama Gauzan dan juga tim Storm. Ia juga ditemani pengintainya yang bernama Albert. Mereka sedang melaksanakan sebuah tugas mengawal Jenderal Howard yang akan melakukan transaksi senjata eksperimen yang sudah dicuri oleh sekelompok teroris India. Tapi ketika Jenderal Howard tengah memeriksa senjata yang dimaksud, sebuah kekacauan terjadi di mana sang jenderal ditembak sehingga Azong sebagai ketua tim operasi darat langsung memberikan tembakan balasan. Merasa tertekan, Azong pun menginstruksikan kepada pasukannya untuk segera mundur. Di lain sisi, Gauzan dan Albert tengah berusaha keluar dari tekanan sniper musuh yang dari tadi telah menyadap komunikasi mereka. Namun sayangnya pelarian tim ini tidak jauh karena musuh segera mengaktifkan robot permusnah yang kemudian menghabisi mereka semua. Di saat Gauzan dan Albert berusaha untuk kabur, mereka dikejutkan dengan kenyataan di mana si jenderal rupanya masih hidup dan hal ini membuktikan jika mereka dijebak. Dan sekarang mereka harus keluar dari sniper musuh yang terus membombardirnya. Setelah sadar dari pingsannya, terlihat Kapten Gauzan tengah dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Namun di tengah perjalanan, mereka dihentikan oleh Kapten Operasi Khusus Perusahaan Keamanan yang bernama Mike. Di sana Mike mencurigai Gauzan bahwa dialah yang menjadi pengkhianatnya. Hal ini dikarenakan ada tambahan uang masuk di rekening Gauzan sebanyak $400.000 dan kenapa hanya dirinya seoranglah yang selamat. Kapten Gauzan sebenarnya ingin menjelaskan apa yang terjadi, namun Mike tiba-tiba menyerang sehingga Kapten Gauzan segera memberikan perlawanan. Setelah itu, kita diperlihatkan surat kabar yang memberitakan pengkhianatan Kapten Gauzan kepada rekan timnya demi uang $400.000. Di lain sisi, Kapten Gauzan yang berhasil kabur terlihat tinggal di sebuah daerah terpencil. Gauzan tidak lari dari masalah yang sedang ia hadapi, namun ia tengah mempersiapkan diri menguak kasus ini. Scene kemudian berpindah di gedung pusat konvensi dan pameran di Asia Tenggara. Kita akan diperlihatkan sekelompok ilmuwan yang sedang mengadakan pertemuan dengan para investor di bidang teknologi. Selain itu, kita juga bisa melihat jika ketua pemberontak di awal film tadi terlihat tengah mendatangi tempat tersebut, bukan sebagai ilmuwan maupun sebagai investor, melainkan sebagai pengacau. Semua ilmuwan dan para ahli energi berhasil diculik dan dibawa ke sebuah tempat oleh para teroris. Selain itu, jauh di tempat persembunyiannya, Gauzan yang mendengar berita tersebut meyakini jika kelompok penculik tersebut adalah pasukan yang sama yang tempo lalu menyerangnya dan membuat dirinya sebagai kambing hitam. Niatnya pun semakin kuat untuk balas dendam setelah melihat beberapa video pengenalan saat perekrutan anggota semasa bertugas di pasukan khusus. Ia pun nekat pergi ke TKP dan menyamar sebagai petugas polisi untuk mengidentifikasi kelompok teroris ini. Setelah mengamati dari beberapa sudut TKP, Gauzan menemukan beberapa bekas tembakan yang masih meninggalkan proyektil peluru. Ia pun mengambil stempel tersebut sebagai petunjuk nantinya. Namun sayangnya aksinya tersebut diketahui oleh dua orang polisi, sehingga di sana Gao pun terpaksa melawannya.
Di malam itu, sekelompok pasukan khusus yang dipimpin oleh Pang Jiang berhasil melumpuhkan komplotan penculik di persembunyiannya. Dan saat mereka hendak mengantarkan Sandra yang selamat, Jiang ditelepon oleh atasannya dan mendapatkan tugas lanjutan untuk menangkap Kapten Gao, di mana aksinya tadi telah terekam melalui CCTV. Di lain sisi, Kapten Gao yang merasa jika dirinya sudah tidak aman memutuskan untuk kembali mencari tempat persembunyian baru. Namun sayangnya, tempat tersebut telah dikepung oleh pasukan teroris. Di sana Kapten Gao berhasil melumpuhkan seluruh musuh. Namun sayangnya, di saat itu juga pasukan anti Sandra yang dipimpin oleh Pan Jiang telah tiba dan di sana Kapten Gao terpaksa untuk menyerah. Dalam perjalanan membawa Kapten Gao, Pan Jiang sedikit emosi karena ia masih mengira jika Gao adalah pelaku yang membunuh seluruh rekan-rekannya. Di sana terjadi keributan di mana pada akhirnya Gao berhasil membalikkan keadaan dan menyuruh pilot pesawat untuk merubah rute penerbangan. Kapten Gao lalu turun menggunakan parasut di sebuah pulau terpencil. Pang Jiang yang tak mau misinya gagal kemudian memutuskan untuk mengejar Kapten Gao dengan mendarat di pulau yang sama. Sin kemudian menunjukkan markas pasukan Ghost atau teroris yang sebelumnya telah menculik para ilmuwan. Kita akan diperlihatkan pemimpin Ghost yang tak lain adalah Howard. Ia memaksa para ilmuwan tersebut untuk mengaktifkan senjata dan membuat apapun yang dihadapannya musnah. Melihat senjatanya bekerja dengan baik, Howard sangat gembira, namun ia tidak menepati janjinya. Dan ia akan terus menahan para ilmuwan tersebut karena sebentar lagi para klien yang akan membeli senjata itu datang. Take them back. Move. Namun tak lama berselang, laporan adanya bahaya 6 orang penerjun payung yang tak lain adalah pasukan yang dipimpin oleh Pan Jiang telah terdeteksi oleh radar mereka. Oleh sebab itu, Howard kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan mengeliminasi serta menghabisi mereka secepatnya. Shin kemudian berpindah di sebuah teluk marina, sebuah pos penjagaan pintu masuk ke markas pasukan Ghost. Melalui skopnya, Gao melihat operasi pasukan bersenjata. Dan setelah melihat kesempatan, Gao pun tak membuang waktu dan melumpuhkan 3 orang penjaga dengan sangat mudah. Di lain sisi, 6 orang pasukan di bawah kepemimpinan Pan Jiang menghentikan langkah kakinya setelah melihat jebakan darat di tengah jalan. Mereka nampak bingung jebakan ini disiapkan untuk siapa dan mana mungkin ini semua ulah dari Gao. Kemudian mereka membagi tugas di posisinya masing-masing. Mereka menunggu adanya pergerakan musuh sampai di mana serangan pun terjadi. Ha Zong yang terluka akibat ledakan granat segera dievakuasi. Mereka pun mundur untuk sementara waktu dan menyiapkan rencana berikutnya. Di lain sisi, ilmuwan tua ini ternyata sudah terhubung dengan Gao, di mana ia mengawasi dari jarak yang sangat jauh menggunakan senapannya. Patwa ini sengaja membuat keributan dan memancing 2 orang penjaga masuk. Patwa lalu menghitung mundur untuk memberikan aba-aba kepada Gao, di mana pada hitungan ke-1, Gao pun berhasil menghabisi 2 orang musuh sekaligus. Setelah menyelamatkan para ilmuwan, Patwa tersebut juga memberikan kacamata canggihnya, di mana kacamata tersebut yang ia gunakan untuk merekam bukti senjata pemusnah massal. Dan dengan bukti tersebut, Kapten Gao akan terbebas dari semua tuduhan ini. Gao kemudian menyuruh semua ilmuwan secepatnya keluar dari pulau ini, sementara ia akan membantu pasukan Pan Jiang yang sekarang jadi sasaran musuh. Pan Jiang dan pasukannya dipecundangi oleh musuh dan mereka pun tidak diberi kesempatan untuk melawan.
Akhirnya 2 orang menjadi sandera, tapi 1 orang berhasil selamat, sedangkan yang lainnya telah gugur. Ya, yang dibawa oleh Gao tersadar dari pingsannya dan kembali mengoceh, lalu mengatakan jika Gao adalah pembunuh. Di sana terjadi perdebatan di mana Gao menjelaskan jika Albert mati di depannya karena tembakan sniper musuh. Ia juga sangat bersedih karena Albert adalah rekan satu timnya yang sudah ia anggap sebagai saudara. Bahkan jika bisa memilih, lebih baik dia mati dibanding harus difitnah seperti ini. Tak berselang lama, kemudian kakek tua tadi kembali menghubungi Gao dan melaporkan jika 2 orang sandera tengah dibawa oleh musuh. Dan tak lama berselang, Pak Tua dan rombongan ilmuwan ini diserang oleh pasukan musuh. Mendengar suara tembakan, Gao dan Jiang berusaha mencari sumber tembakan, dan ternyata serangan tersebut membuat kakek tua dan para ilmuwan kembali tertangkap. Nasnya lagi, barang bukti kacamata canggih milik Pak Tua ini diketahui oleh kapten musuh. Dan di sana jugalah musuh dapat menghubungi Gao yang saat itu tengah bersama dengan Panjiang. Di sana Gao sudah memperingatkan agar tidak macam-macam dengan pamannya, namun yang terjadi malah sebaliknya, di mana kakek tua tersebut dieksekusi secara brutal. Melihat pamannya tewas, Kapten Gao tiba-tiba merasa kesakitan di kepalanya. Ingatannya membekas di mana kala itu Albert tewas di depan matanya sendiri. Jiang yang melihatnya segera memberikan obat kepada Kapten Gao, dan dari sanalah ia juga baru tahu jika semua ini sudah direncanakan. Dimulai dari Howard yang masih hidup dan memanfaatkan tim ini untuk mencari senjata pemusnah massal. Ia juga dibiarkan hidup dan menjadi kambing hitam seolah-olah semua ini adalah perbuatannya. Kapten Gao dan Pak Tua tadi adalah pasukan khusus internal yang berusaha mengungkap semua masalah ini dan mengumpulkan semua data penting di laboratorium milik Howard. Dan tujuannya hanya satu, yaitu membersihkan nama timnya dan menguak tujuan kotor Howard. Dari penjelasan tersebut, Panjiang pun kini percaya jika Gao dan timnya itu dijebak. Dan oleh sebab itu, untuk membalaskan kematian gurunya, Panjiang pun bertekad membantu Gao untuk menghabisi anak buah Howard. Di malam harinya, Jiang dan Kapten Gao berhasil membebaskan 2 orang rekan mereka yang disandra. Coordinates now to target the small. Sementara di dalam markas Howard, ia tengah menghubungi seseorang yang akan membayar aksi mereka. Pada mulanya, orang tersebut akan membayar 50% dan Howard diperintahkan untuk menghancurkan satu kota dengan senjata tersebut. Di sisi lain, Gao dan Jiang berhasil memasuki gudang senjata milik pasukan musuh, dan mereka pun menemukan senjata robot yang dulu pernah digunakan untuk menghabisi rekan-rekannya. Di waktu yang sama, Li dan Zhou yang menyamar berhasil masuk dan bertugas untuk menyelamatkan para ilmuwan. Dan setelah semua persiapan dirasa telah matang, Gao pun segera mengaktifkan senjata robot untuk memberondong pasukan musuh. Setelah berhasil menghabisi Howard, ketua teroris ini pun dibuat sangat murka. Ia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan menghabisi Gao dan Jiang yang saat ini tengah bersembunyi. Di dalam gudang senjata, pasukan teroris ini kebingungan lantaran sebuah mobil box tiba-tiba berbunyi. Mereka mengira jika Gao dan pasukannya tengah bersembunyi di dalam mobil tersebut, dan tanpa sadar mereka telah masuk ke dalam jebakan. Sementara di gudang yang berbeda, terjadi baku tembak di mana satu persatu musuh dapat dilumpuhkan dengan jebakan dan teknik cerdas yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Dari balik kegelapan, Jiang berhasil menghabisi musuh. Bahkan saat ia sudah dalam todongan senjata, Jiang masih berhasil selamat karena Gao yang terus membackup-nya dari jarak jauh. Mbah pirang seksi yang sebelumnya terkapar karena ledakan granat kini telah sadar dan ia pun segera mencari Jiang. Lalu terjadilah duel sengit antara mereka.
Di waktu yang sama, Joe dan para ilmuwan yang berhasil diselamatkan kembali bertemu dengan Kapten Jiang yang saat itu berusaha untuk menonaktifkan senjata pemusnah yang telah aktif. Untuk menggagalkan senjata tersebut, mereka harus menghancurkan dari luar. Namun hal itu tidak mudah dilakukan karena senjata tersebut berbahan material titanium yang sangat kuat. Jalan satu-satunya adalah dengan meledakkan bagian tengah senjata dan itu sangat berbahaya. Kembali ke pertempuran dua sniper yang sama-sama kuat. Mereka yang terluka berusaha menghindari pertarungan jarak dekat dan memilih untuk adu skill jarak jauh. Menggunakan senjata andalannya, Kapten Gao melihat sebuah celah di mana ia memanfaatkan pipa besi sebagai jalur tembak yang kemudian berhasil melumpuhkan bos teroris. Di lain sisi, Jiang dan Joe yang berusaha menghancurkan senjata pemusnah masih berusaha bertahan dari gelombang elektromagnetik yang membuat darah di kepala mereka berhenti. Pada akhirnya, Gao pun ikut membantu mereka dengan menahan gelombang tersebut dengan tameng besi. Namun sayangnya, titik terlemah senjata tersebut adalah bagian tengah, di mana mau tak mau, Jiang harus menembak Gao, kemudian peluru akan menembus dan mengenai titik koordinat senjata. Di akhir film kita diperlihatkan dengan berhasilnya pasukan ini menghancurkan senjata yang katanya pemusnah massa, dan pengorbanan Kapten Gao yang menukar nyawanya sendiri telah mengembalikan nama baik tim Storm. Oke dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh arus cerita film Sniper Vengeance tahun 2023. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran, silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dulaustin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.